Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kali ini akan bahas tentang kemerdekaan yang hakiki untuk diri kita sendiri. Nah, itu temanya agak panjang. Apa sih kemerdekaan yang hakiki itu? Mari kita renungkan perlahan-lahan. Kita renungkan pelan-pelan. Sudahkah diri kita ini merdeka? Sudahkah diri ini merasakan kemerdekaan yang hakiki? Selamat merenung. Setelah merenung dan merenungkan tentang diri kita ini, ternyata diri kita ini selalu terjajah dan dijajah. Dijajah oleh keinginan-keinginan, dijajah oleh nafsu-nafsu kita, apalagi dijajah oleh seorang istri, dijajah oleh anak-anak kita, dijajah oleh mertua kita, dijajah oleh saudara-saudara kita, dijajah oleh orang tua kita, dan bahkan dijajah oleh orang-orang di sekitar kita. Gimana sih caranya supaya diri kita ini bisa mengurangi rasa keterjajahan ini? Semoga dengan konsep dasar ini kita bisa mengurangi rasa terjajah ini. Oke, saya buka dulu dari awal. Kita selaku seorang pria ditakdirkan untuk menjadi ksatria. Ditakdirkan untuk menjadi pejuang. Pejuang untuk diri kita sendiri, pejuang untuk keluarga kita sendiri, pejuang untuk orang-orang di sekitar kita sendiri, bahkan pejuang untuk lingkungan yang lebih luas lah. Kenapa seorang anak manusia ya ditakdirkan jadi pria, dilambangkan sebagai ksatria, dilambangkan sebagai pejuang? Karena seorang pria itu harus rela berkorban. Seorang pria dalam perjuangannya itu harus rela berkorban. Kita harus rela berkorban demi seorang istri, demi anak, demi orang tua kita, demi mertua kita, demi saudara-saudara kita, bahkan demi orang-orang di sekitar kita,
di lingkungan yang lebih luas lagi. Saya ambil contoh. Di saat seorang pria itu menikah, maka seorang pria tersebut harus siap menjadi pejuang tangguh. Harus rela berkorban, korban rasa dan perasaan kepada istrinya. Jangan sampai terbalik, istri yang harus bisa memahami diri kita. Justru kitalah yang ditakdirkan untuk memahami istri kita. Tidak bisa seorang istri kita paksa untuk memahami diri kita. Saya jamin pasti berantem. Pasti tiap hari perang terus. Kapan merdekanya di rumah? Coba renungkan. Apakah sering terjadi di dalam rumah? Di rumah kita sendiri? Di rumah kita semua? Sering kan terjadi seperti itu. Istri dipaksa untuk memahami kita. Akhirnya berantem, akhirnya perang terus, perang beratayuda terus di dalam rumah. Masalah kecil jadi berantem, masalah sepele jadi berantem, gak bakalan selesai. Perjuangan tersebut gak bakalan merdeka. Makanya kita dituntut untuk rela berkorban, korban rasa dan perasaan untuk memahami istri kita. Apalagi yang sudah dikaruniai anak, kita pun harus rela berkorban untuk anak kita. Kita pun harus rela berkorban kepada mertua, yaitu orang tuanya istri kita. Kita pun harus rela berkorban kepada kedua orang tua kita. Kita harus rela berkorban kepada ipar-ipar kita. Di saat itulah diri kita akan merasakan indahnya berkorban, nikmatnya berkorban. Ingat, para pejuang pun zaman dulu rela berkorban meninggalkan keluarganya demi Ibu Pertiwi ini. Beliau rela berkorban, wafat di pertempuran demi Ibu Pertiwi. Hasilnya kemerdekaan. Bisakah kita seperti beliau-beliau, seperti para pejuang, walaupun hanya setingkat di lingkungan kita, bukan negara, harus bisa. Kita harus bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan yang hakiki di dalam diri kita sendiri. Mulailah saat ini, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari sesuatu yang kita anggap ringan. Terus berjuang dan berjuang untuk mencapai titik kemerdekaan yang hakiki untuk diri kita sendiri.
Jika diri kita sendiri sudah merdeka, otomatis kita pun dikaruniai kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk memerdekakan istri kita, memerdekakan anak kita, memerdekakan orang tua kita, memerdekakan mertua kita, memerdekakan saudara-saudara kita. Syukur-syukur bisa memerdekakan lingkungan di sekitar kita. Itulah yang dimaknai dengan kemerdekaan yang hakiki untuk diri kita sendiri. Oke, nanti videonya bersambung, takut kelamaan, nanti jenuh. Saya tutup videonya sampai di sini dulu. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Rahayu, 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 sampurasun.